Salam Hyper Grace dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat berkuda lagi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang terambil dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pelajaran kita hari ini berdasarkan program Alkitab dalam The Word ya, versi yang terakhir ya. Kita akan combine dengan Bible Works 10 ya. Kita akan menggunakannya secara bersamaan tapi ganti-gantian tampilan layarnya. Oke, ini dikhususkan untuk kaum awam yang suka belajar. Sekali lagi, program ini atau acara ini dikhususkan untuk kaum awam yang suka belajar teologi biblikal, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan iman kekristenan kita ketika ada orang yang bertanya ingin mengenal Yesus Kristus lewat firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Oke, kita mulai saja. Silakan saudara buka Alkitab saudara untuk memperhatikan Yohanes pasal 1 ayat 1. Dalam teks Indonesia terjemahan Lai itu tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, kalau saudara bisa melihat, saya blok di sini ya untuk menegaskannya bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara bisa melihat bagian layar yang sebelah kirinya itu adalah transliterasinya dalam bahasa Yunani. Ya, saya blok di sini, saudara bisa membacanya. Jadi program ini menyediakan transliterasi dalam bahasa Yunani ya untuk Yohanes pasal 1 ayat 1. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Dan program ini membantu kita untuk belajar membaca bahasa Yunaninya, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nah, program ini juga menyediakan bahasa Ibrani ya. Ini transliterasinya. Jadi bahasa Yunani ditransliterasikan atau diterjemahkan ke bahasa Ibrani ya. Nah, ini saya akan membacakannya. Beresit haya hadabar dabar haya et ha Elohim we Elohim haya hadabar ya. Jadi ini program sangat membantu untuk kita yang bahkan pemula sekalipun dapat belajar bahasa asli Alkitab ya. Oke, kalau saudara melihat bagian lebih kiri lagi, itu ada tulis the beginning ya, saudara bisa melihat ini ya. Nah, ini dalam The Word ya, versi yang terakhir ini saudara terbantu sekali untuk tinggal menunjuk saja pada
nomor strongnya, strong numbernya. Nah, saya menggunakan defaultnya adalah Michelson Enhanced Strong's Dictionary of the Greek and Hebrew Testaments. Ya, jadi tinggal kursornya di bawah, ditunjuk ke G1722. Ya. Nah, kemudian saudara bergeser ke kanan sedikit dari nomor strongnya, saudara akan ketemu dengan morfologisnya, ya. Nah, begitu selanjutnya, jadi ada kata-kata yang dalam teks atau kalimat tersebut, saudara tinggal membawa kursor dan saudara akan melihat layar menampilkan bahasa aslinya. Nah, saudara perhatikan ini ada G356. Ya, ini G356. Itu layar sudah tampilkan kata logos, ya. Untuk ke kotak sebelah kanan ini, Anda tinggal menekan shift, kemudian gerakan kursor pindah masuk ke dalam kotak, dan saudara bisa membaca detail apa-apa yang sudah tertulis atau dipaparkan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau saudara ingin masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, Anda tinggal klik saja nomor strong ini. Ya, Anda bisa melihat di bawah layar, ya, atau bagian tengahnya, ya, agak tengahnya, Anda bisa melihat nomor strong muncul. Ya, saudara bisa melihat ini kursor ini, ada logos, kemudian penjelasannya. Nah, ini dari M Strong. Nah, kalau saudara punya the word-nya, menginstalasi kamus yang lebih banyak lagi, maka saudara akan melihat seperti ini tampilannya, ya. Jadi ada Hebrew Greek, ya. Ini dari kamus Septuagint, ya. Septuagint itu ada tulisnya LXX, ya. Septuagint Dictionary itu ada Hebrew dan Greek. Nah, saudara bisa klik dan ini akan ditampilkan seperti ini. Logos dalam bahasa Ibrani, ya, dan seterusnya, ya. Ini cukup detail. Kemudian saudara bisa kembali ke atas dan saudara menunjuk lagi untuk melihat parsing morfologisnya, ya, parsing morfologi. Ya, ini parsing morfologinya itu berdasarkan kamus morfologi BSB, ya. Jadi kalau ditunjuk maka akan keluar noun, nominatif, maskulin, singular. Ya, itu disingkatnya itu NNMS. Parsingnya noun, nominatif, maskulin, singular. Dengan lema adalah logos. Ya, saudara tinggal klik saja dan akan tampil di bagian kanan, ya, bagian kanan bawah, ya. Ya, ini saya bantu, ya. Ini di blok, saudara bisa melihat munculnya noun, nominatif, maskulin, singular. Nah, mari kita periksa apa itu nominatif, ya. Saya contohkan saja, ya. Dia tinggal di blok atau diklik pas di nominatif, kemudian klik kanan. Ya, klik kanan, saudara bisa menunjuk atau kursor dibawa ke kata look up nominatif in. Nah, lihat ke sebelah kiri itu ada tulis Webster nominatif. Ya, tinggal pindahkan kursor dan klik. Nah, ini penjelasan apa itu nominatif, ya. Saudara bisa blok saja,
Ya, seperti ini, kemudian saudara copas atau copy ke Google Translator, ya. Google Translator untuk membantu saudara, mempermudah saudara, ya. Jadi ini adalah pelajaran yang mempermudah kita, atau program yang mempermudah kita untuk lebih mendalami ayat-ayat Alkitab. Nah, di sini juga ada tersedia penjelasannya, ya, atau tafsirannya. Ya, itu tafsiran menurut Gill, ya. Kalau saudara bisa lihat ini kursornya, ini Yohanes pasal 1 itu berdasarkan pendapat dari Gill, ya. Nah, ini ada penjelasan, ya. In the beginning was the word, ya, said not of the written word, dan seterusnya. Ya, saudara bisa membacanya lebih dalam lagi, ya. Jadi ini mempermudah kita, sekali lagi mempermudah kita untuk belajar Alkitab, ya. Oke, kita pindah Alkitab, ya, ke Bibleworks 10. Ya. Saudara bisa melihat tampilan layarnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, ini ada beberapa terjemahan, kemudian dilengkapi dengan nomor strongnya, ada 1722, ada 746, ada 2258, dan seterusnya. Ya. Tapi saya ingin kita ke bawah, ya. Ya, jadi kursor di scroll ke bawah untuk melihat ada teks Ibraninya, ya. Dan juga nanti kita akan mendengarkan bagaimana cara mengucapkannya atau membacanya dalam bahasa Yunani, ya. Kita akan mendengarkan lebih dulu. Jadi ini ada dua terjemahan, versi terjemahan Ibrani. Nah, saudara, saya hanya tinggal klik saja di kata HNT, kemudian saudara bisa melihat ini, ya. Ini HNT ini adalah, ya, Hebrew New Testament, ya. Ini layar bagian kanan sedikit itu ada penjelasannya versi HNT, ya. Nah, kita akan mendengarkan dalam bahasa Ibrani, ya. Membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Silakan didengarkan. הבשורה על פי יוחנן. יוחנן א'. בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. Ya, jadi itu adalah bahasa Ibrani untuk Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Nah, ini ada versi MHT juga, ya. Cara bacanya sama tadi, Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Yohanes 1 ayat 1 dalam teks atau dalam bahasa Yunaninya, ya, dalam bahasa Yunaninya. Oke, silakan didengarkan. In arhei ein halagos, kai halagos in proston theon, kai theos in halagos. Oke, sekali lagi, saudara bisa mendengarkannya lebih detail lagi. Oke. In arhei ein halagos, kai halagos in proston theon, kai theos in halagos. Oke, inilah program Bibleworks, ya, versi yang terakhir, ya, karena memang belum ada versi 11. Saya tadi baru cek versinya, ternyata belum
di upgrade ya ke versi 11 ya. Nah, yang menarik dari Bible Works 10 itu ada apa namanya, diagram Yunani ya, diagram Yunani. Nah, kita akan memperhatikan bagaimana susunan kalimatnya dalam diagram Yunani. Apakah masih tetap sama NRK and hologos ya, ataukah ada sesuatu yang berubah ya. Nah, kita akan memperhatikannya. Saya sudah siapkan di sini, jadi saudara tinggal memperhatikannya. Oke. Nah, inilah bentuk diagram Yunani yang menggunakan Lady Greek New Testament diagrams ya. Ini ada tampilannya di bagian atas layar. Ya, sekali lagi Lady Greek New Testament diagrams. Nah, saudara bisa perhatikan ini ya, saya bantu. Ini susunannya ternyata bukan NRK and hologos ya. Tetapi dalam diagram Yunani ya, versi Lady Greek ini dia pakai hologos ya. Ini dia susunnya hologos yang di depan. Karena kalau saudara perhatikan ini logos ini atau hologos ini adalah noun nominatif maskulin singular ya. Dan posisinya karena dia nominatif jadi ditempatkan di depan ya. Jadi kalau mau diterjemahkan firman itu ya, itu lebih dulu ya, firman ada dari mulanya. Nah, perhatikan baik-baik, firman ada dari mulanya. Nah, ini morfologisnya NNMSC ya. Parsi morfologisnya saudara bisa melihat di bawah ya. Itu noun nominatif maskulin singular command ya. Jadi susunan dalam diagram Yunani adalah hologos, N ya, arche, kai, hologos ya, N, kai, proston, theon ya, hologos lagi kembali ya. Jadi secara diagram Yunani, hologos itu selalu ada di depan ya, karena posisinya sebagai nominatif ya, nominatif. Sekali lagi nominatif. Nah, jadi gimana yang seharusnya kita memahami ya. Kalau menurut diagram Yunani, hologos and arche ya, hologos and arche. Jadi firman ada pada mulanya. Firman ada pada mulanya. Kalau saudara bisa mengingat ketika Musa bertemu dengan Tuhan Yahweh yang dalam bentuk api yang menyala di semak belukar, Musa bertanya, bagaimana dengan namamu? Ya. Bagaimana dengan namamu? Lalu Yahweh menjawab dari dalam nyala api itu. Dia mengatakan, aku ada ya aku ada ya. Itu versi terjemahan Indonesia yang Klinker punya kalau saya tidak salah. Aku ada ya aku ada ya. Aku adalah aku ya. Ehye Asher Ehye. Nah, Ehye Asher Ehye inilah yang menjadi subjek ya. Dia adalah pencipta. Nah, kalau saudara membaca penjelasan Yohanes 2 dan 3, itu yang menciptakan itu adalah hologos. Dan kalau saudara bisa sedikit membuat penalaran linear, maka hologos itu
adalah Yahweh. Hologos itu adalah Yahweh. Nah, saudara silakan kembali ke layar, saudara bisa perhatikan hologos ini ya, en prostonteon ya, en prostonteon. Kalau saudara terjemahkan yang harusnya ikut dari diagram ini, ini hologos atau firman menunjuk kepada Yahweh. Ya. Di terjemahan Indonesia, saudara bisa lihat sendiri ada perbedaannya. Ya. Bukan firman itu bersama dengan Allah, bukan bersama-sama dengan Allah. Karena kalau kata bersama-sama ini memberikan kesan kuat atau bahkan memberikan indikasi bahwa firman itu berdiri sendiri. Ya, dan Allah juga berdiri sendiri. Sehingga ini menjadi dasar dari doktrin Allah Tritunggal. Ya. Firman pribadi sendiri, Allah pribadi sendiri. Ya. Padahal kalau kita berpikir sederhana saja, logos atau firman itu tidak mungkin dipisahkan dari orang yang mengucapkannya atau dari Allah gitu. Ya, dari theon. Ya, ini pakainya theon. Ya, dari theos itu tunggal. Ya. Jadi janganlah kita jamak-jamakan sesuatu yang memang tunggal. Ya. Janganlah kita memutilasi firman dan theos itu atau Allah itu. Ya. Ada ayat yang lainnya mengatakan bahwa firman itu keluar dari Allah. Tidak berarti bahwa firman itu terpisah secara pribadi. Ya. Ketika saya berkata-kata, berarti suara saya keluar. Nah, kalau saudara berpikir yang benar, maka suara itu berasal dari saya atau suara itu milik saya. Suara tidak bisa dipisahkan dari orang yang mengatakannya. Atau yang dalam hal ini saya yang mengatakannya. Ya. Tidak boleh dipisahkan. Lalu dilabeli bahwa itu adalah pribadi yang berdiri sendiri. Ya. Nah, sekali lagi, mari kita balik kepada diagram Yunani ini yang ada pada layar Anda, ya saudara bisa melihat langsung. Terakhir kan dia mengatakan bahwa hologos, ya, hologos and theos, ya, hologos and theos. Nah, kalau saudara perhatikan, ini secara morfologi, ya, secara morfologi itu posisinya sama, N, N, M, S, C. Nah, ini saya tunjuk di layar, ya, saudara bisa perhatikan baik-baik, ya. Ini N, N, M, S, C untuk logos. Kemudian di theosnya juga sama, N, N, M, S, C. Ya. Jadi posisinya sama, noun, nominatif, maskulin, singular, common, ya. Logos juga noun, nominatif, maskulin, singular, common. Ya. Nah, kalau dua-dua ini ada pada posisi secara morfologinya sama, ya. Dalam terjemahan Indonesia mengatakan bahwa Allah itulah firman, ya. Allah itulah firman. Coba mari kita lihat kembali ke bahasa Indonesianya. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Ya. Penegasannya ini seperti yang dalam diagram Yunani ini. Ya. Dia pakai hologos and theos.
Ya, firman itu adalah Allah. Ya. Tapi dalam teks yang lain, terjemahan yang lain, Allah itulah firman. Ya. Guys, marilah kita belajar memeriksa kebenaran. Ya, supaya janganlah kita hanya bisa ya dan amin. Ya. Jangan sampai kita terjebak dan menjadi latah. Kita menjadi orang Kristen yang bisanya hanya membeo. Lalu kalau sudah membeo, ya pasti membebek, ya. Lalu mengekor, ya apa yang dikatakan oleh pendeta yang berjubah, yang bertoga panjang itu, maka kita ya dan amin. Mereka yang bergelar sarjana teologia, master teologia, doktor teologia, para profesor, maka kita dengan cepat ya mengatakan amin. Ya. Inilah yang disebut latah. Ya. Janganlah cepat mengatakan amin sebelum kita memahaminya dengan benar. Mari latihlah kita untuk berpikir yang benar. Ingat, saya mau sampaikan bahwa setiap orang Kristen yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan Yesus, dia adalah orang benar. So, karena Anda adalah orang benar, saya adalah orang benar, maka marilah kita berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, dan melakukan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut. Ya, mari kita belajar kebenaran dari firman Tuhan. Ya, Yesus mengatakan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu pasti akan memerdekakan kamu. Ya, hari ini kita belajar Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Nextnya saya akan memaparkan lagi ada ayat-ayat yang cukup membingungkan kita, ya. Akhir-akhir ini ada debat-debat kusir di di Facebook, di YouTube, ya. Para ahli-ahli debat, ya, para debater yang suka membingungkan jemaat Tuhan, ya. Saya ingin titip sebelum saya closing, ya. Ingat, Alkitab kita terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram atau Aramaik, ya. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Kalau saudara tahu sedikit, ya, bahwa Yunani Koine itu adalah bahasa pasar, bahasa sehari-hari, ya. Yunani Koine, kalau saudara perhatikan di beberapa kodeks atau manuskrip yang saudara bisa lihat di Google, ya, itu tulisannya itu sambung semua, sehingga menyulitkan para ahli bahasa kuno, Yunani kuno untuk memisahkannya, ya. Itu tidak ada kata, tidak ada kalimat, tidak ada paragraf, ya. Nanti berikut saya akan tunjukkan dalam Bible Works 10 bagaimana manuskrip Yunani yang dikumpulkan dari Qumran, dari Laut Mati, yang jumlahnya ribuan, ya. Kemudian mereka saring-saring lagi, dan ini merepotkan para ahli bahasa Yunani kuno untuk memisahkannya menjadi kalimat, paragraf, ya, dan seterusnya, dan memberi arti yang tepat, ya. Semoga kita menjadi pembelajar. Baik kalau Anda sudah menjadi terpelajar bergelar, tapi tidak cukup sampai di situ. Anda harus hidup sebagai pembelajar. Sudah jadi terpelajar,
dilanjutkan saja menjadi pembelajar. Tuhan Yesus memberkati dan salam Hyper Grace. Haleluya.